Halo semuanya, hari ini aku mau share cara membuat roti kopi tanpa mixer. Kita bisa ulen dan rasanya nggak kalah sama yang dijual di mall. Atasnya crispy, dalamnya lembut dan kopong. Enak banget deh. Nah, kita langsung ke cara pembuatannya. Ini aku campurkan dalam satu wadah 200 gram tepung protein tinggi dan 50 gram tepung protein sedang. Kemudian ada 50 gram gula pasir. Lalu aku juga tambahkan 5 gram ragi instan. Ini aku pakai Fermipan. Bisa juga ditambahin 1 sendok teh vanilla ekstrak. Ini aku lupa, jadi aku tambahkan setelah aku ulen sebentar. Lalu ini ada 100 ml susu. Kalau kalian pakai mixer bisa pakai susu dingin. Kalau pakai tangan bisa susu hangat atau suhu ruang. Kemudian 1 butir telur. Masuk ke proses ulen, ini aku pakai spatula dulu sebentar, tapi bisa juga langsung pakai tangan sih, tapi karena banyak-banyak jadi aku biasanya dimulai dengan spatula, kemudian nanti abis itu aku akan ulen pakai tangan. Untuk proses ulen pertama, ini kita bisa ulen dulu sekitar 5-10 menit, tapi setelah aku coba pembuatan roti boy ini, ternyata dia lebih cepat kalis, jadi sekitar 5 menit aja udah setengah kalis, itu kita udah bisa mulai tambahkan mentega. Nah, ini kita tinggal tambahkan butternya dan juga garam. Kalau kalian pakai yang salted butter itu nggak usah garam lagi, tapi kalau pakai unsalted butter bisa ditambahkan garam sedikit. Kemudian tinggal di ulen lagi dengan tangan sampai kalis elastis. Untuk awal-awalnya pasti agak lengket-lengket, terus agak benyek-benyek ya, tapi nggak apa-apa, ulen terus aja sampai dia kalis. Setelah 10-15 menit diulen, tergantung ulen masing-masing ya. Ini kita bisa cek apakah dia sudah kalis elastis atau belum dengan window pane test seperti ini. Nah, setelah dia udah nggak gampang robek, itu kan berarti dia udah kalis elastis. Nah, ini kita bisa bulat-bulatkan supaya dia kenceng. Kemudian taruh kembali di dalam wadahnya dan bisa tutup dengan kain atau plastik cling atau plastik wrap selama 1 jam sehingga dia mengembang 2 kali lipat. Sembari menunggu rotinya mengembang, kita bisa siapkan topping kopinya. Nah, ini ada kopi instan, aku pakai Nescafe. Itu tinggal kita larutkan aja dengan 1 sendok makan air hangat, lalu diaduk-aduk sehingga dia larut untuk dicampurkan ke adonan si coffee toppingnya ini. Dalam wadah terpisah, campurkan butter dengan gula halus dan juga susu bubuk, lalu diaduk aja, nggak perlu pakai mixer. Lebih gampang pakai sendok sih sebenarnya daripada pakai whisk. Jadi kalian bisa aduk pakai sendok sampai dia merata saja. Setelah merata, campurkan dengan larutan kopi instan yang tadi, lalu tambahkan lagi 1 telur, kemudian pasta mocha dan aduk rata lagi aja dengan sendok. Terakhir, tambahkan 60 gram tepung terigu, kemudian aduk sampai merata aja dengan sendok. Setelah merata, masukkan ke dalam piping bag, lalu simpan di dalam chiller sembari kita menunggu rotinya selesai mengembang. Nah, setelah 1 jam, adonan kita udah mengembang, ini tinggal kita kempeskan saja, kemudian ulen lagi sebentar, beberapa menit, sebelum kita akan bentuk si roti ini. Lalu kita tinggal bagi saja menjadi 8 bagian atau 9 bagian, terserah, yang penting dibagi rata. Kalau mau lebih sama rata itu bisa pakai timbangan ya. Nah, ini dari masing-masing bagian itu aku ambil sedikit saja adonan untuk membungkus si salted butternya, dengan tujuan supaya salted butternya itu nggak keburu meleleh saat kita bentuk semua roti-roti ini, karena kan butuh waktu kan untuk kita bisa bentuk atau isi semuanya. Nah, setelah diisi itu disisihkan aja dulu sebelum nanti kita isi ke dalam si roti besarnya. Jadi ini tinggal dicowel aja dari adonan masing-masing sedikit untuk cuma isi butternya aja.
Setelah semua butternya dibungkus, udah siap nih untuk kita isi ke dalam adonan rotinya. Nah, ini kita agak bulet-buletin lagi supaya rotinya juga kencang dan melepas udara di dalamnya. Habis itu kita tinggal pipihkan sedikit dengan tangan dan isi si butter yang udah kita bungkus tadi ke dalam rotinya. Lalu bulat-bulatkan sampai tertutup rapat dan lanjutkan atau lakukan ke semua bagian yang lainnya. Lalu masukkan ke dalam loyang yang kita mau bake nanti. Tutup dengan kain atau plastik wrap selama 1 jam sehingga dia mengembang. Nah, kalau misalnya nggak muat satu loyang, kita bisa pisahkan loyang ya. Setelah 1 jam semua rotinya udah mengembang dan udah cantik, kita tinggal tambahkan topping yang udah kita masukkan ke kulkas tadi. Tinggal digunting lalu diisi aja di atasnya. Nah, ini untuk kasih toppingnya nggak usah terlalu sampai bawah dan nggak usah terlalu rapi, nggak apa-apa, karena pada saat di bake nanti isiannya ini akan melumer dan akan menutupi atau membungkus si adonan rotinya. Panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 15-20 menit. Tapi sambil dilihat ya, jangan sampai gosong atasnya. Nah, ini dia hasilnya. Ini persis banget sama roti yang dijual di mall. Atasnya crispy dan garing, terus dalamnya juga kompong dan lembut banget untuk dimakan. Apalagi kalau saat masih hangat, itu masih crispy banget deh.